Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Dan kita sudah sampai pada hadis 3037. Bagi yang membawa kitab, itu bisa dilihat pada hadis tersebut. Ini masih menafsirkan surat An-Nisa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ma fil Qur'ani, tidak ada di dalam Al-Qur'an ayatun, satu ayat, ahabbu ilayya, yang lebih saya sukai, min hadhil ayat, daripada ayat ini, yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwasanya disekutukan terhadap Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni apa-apa yang selain itu, selain syirik, liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ini surat An-Nisa ayat 48. Dan ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang lain, Pak. Kita cek ya, di mana Allah sebutkan ayat tentang syirik ini di dalam Al-Qur'an, berapa kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kali semuanya pada surat An-Nisa ya. Yang pertama ayat 48 ini tadi. Kemudian yang kedua diungkap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 116 ini. Jadi ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. 116 ini ayat yang kedua ya. Maksud ayat ini adalah kalau ada orang mati membawa syirik, nah ini tidak mungkin dimaafkan. Tidak mungkin dimaafkan alias pasti kekal di dalam neraka, nggak bisa keluar. Mau dikeluarkan gimana? Nggak punya Islam, nggak punya iman ya. Termasuk paman Nabi yang namanya Abu Thalib, itu kan matinya membawa syirik, Pak, sehingga tidak bisa keluar dari neraka sama sekali. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, sehingga semestinya tidak perlu diperdebatkan. Innahu fi dhahdah minan nar, sesungguhnya Abu Thalib berada di neraka yang paling atas. Walaula ana, kalau bukan karena syafaatku, lakana fid darkil asfal, dia berada di lapisan paling rendah. Ini hadisnya muttafaq alaih. Nah, hadisnya sudah muttafaq alaih, masih saja umat Islam berselisih pendapat. Sebagian mengatakan Abu Thalib ini masuk surga, aneh sekali. Nah, hadisnya jelas masuk neraka. Terus dalam hadis yang lain ya, Abu Thalib itu mengatakan innahu ala dini Abdul Muttalib. Innahu ala millati huwa ala millati Abdul Muttalib. Huwa, dia maksudnya saya ya. Saya ini ala millati Abdul Muttalib, tetap berada pada agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama syirik. Wa aba ayyaqul, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadis sahih, Pak. Riwayat siapa? Bukhari meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan. Nah, semestinya sudah tidak perlu berselisih lagi bahwasanya Abu Thalib ahli neraka. Tapi faktanya ya begitu. Masih saja umat Islam ada yang mengatakan Abu Thalib ahli surga. Aneh. Alasan mereka katanya ada riwayat bahwa Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya memang ada riwayatnya, tapi dhaif, riwayat Ibnu Hisham. Nah, sekarang ada hadis sahih muttafaq alaih, sahihnya peringkat paling atas. Kemudian ada yang dhaif, yang dhaif gimana? Aneh kan? Nah, sudah jelas sekali ya. Mati syirik tidak mungkin diampuni, sehingga masuk neraka kekal. Nauzubillahi min syarri. Nah, maka kata Ali bin Abi Thalib, ayat yang paling saya sukai ayat ini. Kenapa? Karena di sini ada kalimat Allah mengampuni apapun dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini berarti membuat harapan kepada kita. Dosa apapun yang kita lakukan ya, dosa besar apapun, masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Yang penting bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati membawa dosa selain syirik, yang penting selain syirik ya, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Maka ayat ini bisa kita sebut dengan ayat apa? Ar-Ruja ayah. Ayat yang paling diharapkan oleh umat Islam bahwa dia
berharap masih bisa masuk surga dengan dosa apapun yang dia bawa ya. Tapi tolong seperti ini jangan untuk meremehkan dosa, karena kalau kita meremehkan dosa itu berarti sifatnya orang-orang munafik. Berikutnya 38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, lamma nazalat, tatkala turun ayat, may ya'mal su'an yujza bih, siapapun yang beramal jelek akan dibalas dengannya. An-Nisa 123. Syaqqa dzalika, beratlah hal tersebut alal muslimin, bagi umat Islam. Fasyaqau dzalika, maka mereka mengadukan hal itu ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, qaribu wa saddidu. Qaribu ini sering diartikan mendekatlah. Tapi di sini saya tampilkan tafsirannya para ulama. Qaribu itu adalah tawassatu, sedang-sedang. Jadi bukan mendekat kepada Nabi, bukan ya, tapi sedang-sedang. Adapun saddidu, nah, sering diartikan sedang-sedang. Tapi ini saya sampaikan tafsirannya para ulama ya. Saddidu itu adalah uqsudus sadad, menujulah kepada sadad, yaitu shawab, yang benar. Nah, maka qaribu, sedang-sedanglah beramal, itu tidak usah terlalu ke atas, juga jangan terlalu ke bawah. Terlalu ke atas namanya ifrat, terlalu ke bawah namanya tafrid ya. Jangan begitu, tapi sedang-sedang, itu namanya qaribu. Makanya dalam ilmu mustalah hadis itu ada istilah rawi yang muqaribul hadis. Itu maksudnya rawi yang sedang-sedang, diambil dari kata-kata qaribu ini tadi, sedang-sedang dalam beramal. Wasaddidu, dan tepatlah. Nah, jadi tepat itu bagaimana? Ya sesuai sunnah Nabi. Nah, sehingga jangan melakukan bid'ah, karena kalau melakukan bid'ah tidak akan tepat. Wa fi kulli ma yusibul mu'min, dan setiap apa yang menimpa orang beriman itu kafaratun, ada penghapus dosa. Hatta syaukah, sampai duri, yusyakuha, yang dia terkena duri tadi. Wan nakbah, dan suatu musibah, yungkabuha, yang dia terkena musibah tersebut. Nah, jadi apapun musibah mengenai kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang definisi musibah itu apa? Definisi musibah sudah ada definisinya ya. Jadi tidak perlu kita mencari definisinya, sudah ada ya. Kullu ma asabal mu'min, kullu, setiap, ma asabal mu'min, apa yang menimpa orang beriman, mimma yakra, dari apa yang dia tidak sukai, fahuwa musibah, itu disebut musibah. Tapi hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya memang dhaif, tapi kita tidak membahas masalah derajatnya ya. Kita membahas masalah definisinya ya. Definisi seperti itu bisa kita katakan sebagai definisi dari para ulama kita ya, karena diriwayatkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab hadis, meskipun kalau disandarkan kepada Nabi jadinya dhaif. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kalau mendapatkan musibah maka jangan kita lihat musibahnya. Kalau kita melihat musibahnya susah terus, lihatlah pahala yang ada di baliknya, atau lihatlah kafarah yang ada di baliknya. Dengan sebab musibah datang maka dosa diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita bisa melihat apa yang sebaliknya, insya Allah susahnya tidak terlalu berlanjut-lanjut. Berikutnya 39. Ini hadisnya dhaif karena ada rawi bernama Musa bin Ubaidah. Ini perawi dhaif. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kuntu, adalah aku, inda Rasulillah, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa unzilat alaihi hadhil ayah, lalu diturunkanlah kepada Nabi ayat ini. May ya'mal su'an yujza bih, sama dengan tadi ya. Wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira, dan tidaklah dia mendapati dari selain dari Allah penolong, pengurus maupun penolong. Jadi kalau Allah sudah menyiksa dia, itu tidak ada yang bisa menolong dia. Ayat 123. Maka Rasulullah SAW tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ala uqri'uka, maukah saya bacakan padamu ayatan, satu ayat, unzilat alayya, yang sudah diturunkan kepada saya. Qultu, saya menjawab, bala ya Rasulullah, ya silahkan ya Rasulullah, silahkan bacakan. Fa'aqra'aniha, lalu beliau membacakan ayat itu kepada saya. Fala a'lamu, maka saya tidak mengetahui, illa anni wajadtu, kecuali saya dapati iktisaman fi dhahri, remuk pada punggung saya.
Jadi saking mengerikannya ayat tadi bahwa orang berbuat jelek pasti dibalas oleh Allah, Abu Bakar merasa punggungnya langsung remuk mendengar ayat tadi, ketakutan. Fatamaqqatulah, maka saya pun molek gara-gara ayat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, "Ma sya'nuka ya Abu Bakar? Ada apa kondisimu wahai Abu Bakar? Saya bacakan ayat kok malah molek begitu." Maka saya pun menjawab, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ini kalimat untuk menghormati orang yang diajak bicara. Kalau diterjemahkan per kata, saya tebus dengan bapakku engkau itu wahai Rasulullah, dan saya tebus dengan ibuku seandainya engkau adalah tawanan. Ini untuk sekedar apa? Memuliakan orang yang diajak bicara. Wa ayyuna lam ya'mal su'. Siapa di antara kami yang tidak melakukan keburukan? Artinya semua kita sudah melakukan keburukan. Wa inna lamujziyuna, dan sungguh kami semua pasti dibalas bima amilna, dengan perbuatan kita. Nah, kalau begitu ya semua kita masuk neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma anta ya Abu Bakrin, adapun engkau wahai Abu Bakar, wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman seperti kamu itu, ya seperti kita-kita ini, fatujzauna bidzalika, maka kalian dibalas dengan perbuatan dosa tadi fid dunya, di dunia." Jadi maksudnya disuruh tenang ya, tenang, enggak usah takut. Kamu berbuat jelek dibalas oleh Allah, betul sesuai ayat tadi. Tapi balasnya bukan di akhirat. Kalau balasnya di akhirat, ya kalian semuanya masuk neraka. Tapi dibalas oleh Allah di mana? Di dunia. Lah kan hadisnya dhaif, betul Pak, hadisnya dhaif. Tapi maknanya sahih karena sesuai dengan hadis yang sebelumnya tadi ya. Bahwa kita kalau mendapatkan musibah maka menggugurkan dosa. Nah, berarti musibah yang datang kepada kita itu fungsinya adalah menghapus dosa-dosa kita atau sebagai siksaan bagi dosa-dosa kita tadi, sehingga dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta talqaullah, sehingga kalian berjumpa dengan Allah wa laisa lakum dzunubun, sementara sudah tidak ada bagi kalian dosa-dosa. Ini nasibnya orang-orang beriman ya. Wa ammal akharun, adapun orang-orang yang lain yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayujma'u dzalika lahum, maka dikumpulkan balasan itu bagi mereka, hatta yujzau bihi, sehingga mereka dibalas dengannya yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Fayujma'u dzalika, maka dikumpulkan dosa itu lahum bagi mereka, hatta yujzau bihi, sehingga mereka dibalas dengan dosa tadi yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Jadi orang-orang kafir kadang-kadang begitu, sehat walafiat, harta kaya, sakit jarang. Nah, itu malah tanda-tanda bahaya. Berarti dosanya numpuk total. Seperti Fir'aun kan nggak pernah sakit. Nah, itu karena dosanya numpuk total. Dan kita temukan hadis yang menguatkan hadis ini. Karena ini tadi kan hadisnya dhaif ya. Sekarang kita tampilkan hadis yang semisal yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yabra'u, tidak henti-hentinya al-bala'u bil 'abdi, bala atau musibah menimpa hamba, hatta yatrukahu, sehingga Allah membiarkan hamba itu yamshi 'alal ardi, berjalan di atas muka bumi, wa ma 'alaihi khati'ah, sementara sudah tidak ada lagi dosa pada dirinya." Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, jadi musibah yang menimpa kita menggugurkan dosa, baik itu pada diri kita, baik itu pada harta kita, baik itu pada anak kita. Jadi anak kita sakit, anak kita dapat musibah, itu pun juga fungsinya adalah untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Karena dalam hadis yang lain ini disebutkan secara rinci ya, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah, tidak henti-hentinya bala menimpa orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Bala di mana? Satu fi nafsihi, balanya menimpa dirinya sendiri, sakit diri kita. Wa waladihi, atau menimpa anaknya sakit. Anak kecil kan belum punya dosa Pak. Nah, anak kecil sakit, yang susah siapa? Orang tuanya. Anak kecil sakit, orang tuanya yang beli obat. Anak kecil sakit, yang ngepopo, tidak tidur malam hari, orang tuanya. Nah, berarti yang dapat untungnya orang tuanya, dosanya orang tuanya dihapus oleh Allah. Wa malihi, juga menimpa hartanya. Punya motor atau mobil terus rempet, akhirnya apa? Rusak, cacat. Nah, itu termasuk bala. Nah, itu dosanya diampuni. Hatta yalqallah wa ma 'alaihi khati'ah,
Akhirnya dia nanti mati berjumpa Allah sudah tidak punya dosa lagi. Ini riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Nah, sekarang kita baca Tirmidzi juga, tapi nomor 3039. Adapun hadis ini tadi riwayat Tirmidzi, tapi nanti akan datang. Sehingga apa? Ini hadisnya ditunggu akan datang yang hadis yang kita baca tersebut. Intinya hadis ini sahih, maknanya sahih. Berikutnya hadis 3040 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan khasyat Saudah istri Nabi khawatir ayyutalliqaha, bahwasanya mencerainya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan betul-betul Nabi ingin cerai, Pak, tapi dia takut sendiri. Kenapa? Karena Saudah sudah tua sehingga sudah tidak menarik bagi Nabi, sehingga dia membayangkan, wah bagaimana kalau saya dicerai oleh Nabi. Dan ini ketakutan Saudah untuk dicerai ini menunjukkan berarti cerai itu boleh. Seandainya cerai tidak boleh, tidak mungkin Saudah kemudian khawatir dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Saudah mengatakan, la tutalliqni, tidak usah Anda mencerai saya ya Rasul. Wa amsikni, silahkan engkau tahan saya sebagai istrimu. Waj'al yaumi, dan jadikanlah jatah hariku li Aisyah, untuk Aisyah. Nah, jadi cerdasnya Saudah ya, supaya Nabi cinta kepada dia atau tidak mencerai dia, maka jatah bermalam Nabi di rumahnya Saudah dikasihkan kepada Aisyah. Kenapa dikasihkan kepada Aisyah? Karena Aisyah ini yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini pun menunjukkan bahwa kalau orang punya beberapa istri, dia cintanya lebih banyak kepada sebagian istri, itu nggak apa-apa, nggak dosa. Yang harus adil itu adalah bab pemberian, nafkah harus adil. Kemudian bermalam mabit itu juga harus adil. Tapi kalau cinta nggak harus adil, nggak harus sama. Hubungan suami istri tidak harus sama. Fa'afa'ala, maka Nabi melakukan apa yang diusulkan Saudah tadi. Fanazalat, maka turunlah ayat. Nah, ini yang berkaitan dengan tafsir ya, karena ini kita bicara tentang tafsir surat An-Nisa. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas suami istri ayyusliha, untuk keduanya melakukan perdamaian, bainahuma, di antara keduanya, sulhan, dengan satu perdamaian, wasulhu khair, dan damai itu lebih baik. Maksudnya lebih baik daripada tidak damai. Nah, definisi dari damai itu apa? Definisinya para ulama fikih, as-sulhu, damai itu adalah aqdun, satu akad, yarfa'ul khilaf, yang melenyapkan perselisihan. Nah, maka ini definisinya apa ya? Definisi apa? Damai. Satu akad yang melenyapkan perselisihan. Suami istri sampai cerai itu berarti kan perselisihan, Pak. Nah, supaya tidak terjadi perceraian, nah, dibuat akadnya ini tadi ya. Ya Rasulullah, tidak usah engkau cerai saya, tapi silahkan engkau ambil jatah hari saya, kasihkan kepada Aisyah. Nah, akadnya itu. Kemudian Nabi melakukan, alias menerima ya. Kalau dengan ucapan ya beliau mengatakan qabiltu, nah, baik saya terima. Itu namanya akad ya. Ada apa? Ijab, ada kabul, ada akadnya. Nah, maka itulah yang disebut sebagai sulh atau perdamaian. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkomentar. Ini fikihnya Ibnu Abbas, Pak. Famasqalaha alaihi, maka apapun yang suami istri itu berdamai di atasnya, min syai'in, dari apapun juga, fahuwa jaizun, maka hal itu adalah boleh. Artinya boleh damai sesuai kesepakatan antara keduanya. Apapun yang disepakati boleh. Contohnya ini tadi ya, Saudah menggugurkan jatahnya. Jatah saya tidak usah dikasih. Misalnya istri mengatakan ya, sudah Mas, tidak usah cerai, dan kamu tidak usah ngasih nafkah saya sehari-hari. Saya makan minum cukup dari hasil bisnis saya. Panjenengan tidak usah keluar duit daripada kita cerai. Nah, akhirnya kemudian suami merestui, baiklah, tidak usah cerailah, daripada nanti dibicarakan orang ya. Tapi kamu sudah tidak saya nafkahi lagi sesuai dengan apa kerelaan kamu sendiri, boleh, tidak ada masalah. Sesuai kerelaan diri, Pak. Kecuali kalau perdamaiannya mengandung keharaman, nggak boleh. Sebagaimana dalam hadis yang lain,
Rasulullah bersabda, as-sulhu jaiz bainal muslimin, damai boleh antar umat Islam, illa sulhan ahalla haraman, kecuali damai yang menghalalkan haram, au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal, nah, baru tidak boleh. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Kalau ini tadi tidak ada keharaman padanya, ya, karena cuma menggugurkan haknya saja, tidak ada masalah. Seseorang itu menggugurkan haknya sendiri, tidak harus kita mengambil hak kita sendiri. Berikutnya 3041 dari Bara radhiyallahu anhu, dia mengatakan, akhiru ayatin unzilat, paling terakhirnya ayat yang diturunkan. Atau dia mengatakan akhiru syai'in nazal, paling terakhirnya sesuatu ayat yang turun adalah yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah, mereka bertanya kepada kamu wahai Nabi tentang kalalah. Katakanlah Allah itu memberikan fatwa, memberikan jawaban kepada kalian dalam masalah kalalah. Dalam Al-Quran ada kata-kata yastaftuna, ada kata-kata yas'aluna. Yas'aluna artinya bertanya, yastaftuna juga sama, artinya bertanya. Tapi yang yas'aluna lebih banyak, Pak. Yastaftuna cuma kita temukan 2 kali pada surat An-Nisa, ayat 127 dan ayat 176. Nah, yang kita bicarakan ini adalah ayat 176. Bedanya apa sih antara yastaftuna fatwa dengan yas'aluna tanya? Sama-sama tanya kan? Kalau fatwa itu untuk perkara yang pelik, itu disebut fatwa. Kalau perkara yang gamblang itu namanya bukan fatwa, tapi pertanyaan biasa atau jawaban biasa. Panjenengan tanya kepada saya misalnya, apa dalilnya bahwasanya azan ketika hujan shollu fi buyutikum? Nah, dalilnya jelas Pak. Di Sahih Muslim ada, di kitab-kitab hadis banyak. Gamblang seperti itu bukan fatwa, yaitu pertanyaan biasa. Saya jawab dengan jawaban biasa. Masalah yang pelik, yang dicari dalilnya di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, perlu adanya ijtihad, adanya qiyas, itu namanya baru fatwa. Itulah yang disebut sebagai fatwa, yastaftuna. Kemudian kalalah itu apa? Kalalah itu ada orang mati dan dia tidak meninggalkan bapak ibu, juga tidak meninggalkan anak. Ahli waris kita itu kan 3 kan? Ada atas, bapak ibu, kakek nenek dan seterusnya. Ada bawah, anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Ada samping. Samping itu saudara, saudari, kemudian paman dan sebagainya. Nah, maka kalau ada orang mati, bapak ibunya nggak ada, kakek neneknya nggak ada, kemudian bawahnya juga nggak ada, anak, cucu nggak ada, semua nggak ada. Berarti yang mewarisi adalah samping. Itu disebut sebagai kalalah menurut mayoritas para ulama. Karena sebagian kecil ulama berpendapat kalalah itu adalah inimruun halaka, kalau ada orang mati laisa lahu walad, tidak punya anak tok, bapak masih ada, sudah disebut kalalah. Tapi pendapat mayoritas ulama tidak begitu. Meskipun di sini hanya dikatakan laisa lahu walad, mati tidak punya anak, tapi maksudnya tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak punya ibu. Kenapa begitu? Karena kalimat berikutnya mengatakan walahu ukhtun, sementara dia punya saudari, saudarinya yang mewarisi. Nah, sementara kalau punya bapak, ya saudarinya tidak mewarisi. Berarti kata-kata saudarinya mewarisi ini otomatis menunjukkan bahwa yang dimaksud kalalah itu laisa lahu waladun wala walidun. Enggak punya anak, enggak punya bapak, dia mati. Maka ini ayatnya ringkasan, Pak. Karena itu di kitab saya ini saya tulis garis bawah ini. Ini garis bawah ini tanda bahwa di sini ada perselisihan pendapat. Ya. Meskipun kita tidak perlu menolak pendapat yang kedua tadi karena pendapatnya lemah. Dan saya baru tahu Pak, ternyata para ulama itu membedakan antara khilaf sama ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu perbedaan pendapat yang sama-sama dalilnya kuat. Nah, itu namanya ikhtilaf. Tapi kalau satunya pendapatnya sangat lemah, nah itu disebut khilaf. Misalnya kunut subuh, nah itu ikhtilaf karena masing-masing punya pendapat sama-sama kuat. Tapi kalau nikah mut'ah, yang menghalalkan nikah mut'ah, nah itu disebut khilaf, bukan ikhtilaf karena dalilnya sangat lemah.
Tapi memang sering kata-kata ikhtilaf diganti dengan khilaf. Kata-kata khilaf diganti ikhtilaf. Artinya saling apa? Penggunaannya. Bahasanya sering dibolak-balik. Tapi kalau mau kita bedakan itu perbedaannya ya. Demikian dijelaskan oleh guru kami Syekh Syumair hafizahullah taala. Berikutnya 3042 dari Bara' radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, yastaftunak, mereka minta fatwa kepada engkau, qulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah Allah itu memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab kepadanya, tujziluka, cukup bagi kamu ayatus saif, ayat yang turun pada musim panas. Apa maksudnya ini? Gini Pak, ayat kalalah di dalam Al-Quran ada dua. Satu surat An-Nisa ayat 127. Ini bicara tentang kalalah juga. Coba kita tulis kata-kata kalalah. Al-kalalah. Kok cuma satu toh ya? Yang pertama berarti tanpa menggunakan kata-kata kalalah. Surat An-Nisa ayat 12. Ini kita buka dulu supaya lebih jelas. Ayat 12. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata-katanya kalalah saja tanpa al. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Ini ayat yang pertama bicara tentang kalalah, yaitu ayat berapa? 12 dari surat An-Nisa. Ini ayatnya kurang begitu jelas. Dan ayat ini turunnya pada musim dingin. Kemudian turun lagi ayat kalalah yang di akhir surat An-Nisa, yaitu yang kita baca tadi ya. Dan ini ayatnya lebih gamblang, lebih jelas. Dan ini turunnya pada waktu musim panas. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, tujzi'uka ayatus saif. Cukup bagi kamu ayat yang turun pada musim panas. Artinya kalau awal surat An-Nisa kamu belum paham, karena memang tidak ada kegamblangan di situ, hanya global saja, maka silakan kamu baca akhir surat An-Nisa. Nah, di situ ada perincian sehingga lebih paham. Nah, ringkasnya begini Pak, ringkasnya. Surat An-Nisa ayat 12 itu bicara tentang ukhtun syaqiqatun, ukhtun li ummin ya. Saudari seibu. Jatahnya berapa kalau ada orang mati dalam kondisi kalalah. Adapun ayat terakhir dari surat An-Nisa ini bicara tentang ukhtun syaqiqatun, saudari kandung, dan juga li abin, saudari sebapak. Jatahnya berapa dari warisan kalau ada orang mati secara kalalah. Nah, sehingga dua ayat ini tidak bertentangan ya. Ayat 12 ingat-ingat itu bicara tentang saudari seibu si mayit. Ayat terakhir dari An-Nisa ini bicara tentang saudari kandung maupun saudari sebapak. Alhamdulillah sudah selesai tafsir surat An-Nisa. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Maidah. Babun wa min suratil Maidah. Dari surat Al-Maidah 3043. Dari Tariq bin Syihab, dia mengatakan, telah berkata seorang laki-laki dari Yahudi kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lau alaina, kalau seandainya kepada para Yahudi unzilat hadhil ayat, turun ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah saya sempurnakan bagi kalian wahai umat Islam agama kalian, itu agama Islam, dan sudah saya sempurnakan atas kalian nikmatku, dan saya sudah ridhoi bagi kalian Islam itu sebagai agama. Ini Maidah ayat 3. Nah, kata Yahudi tadi, seandainya ayat ini turun kepada Yahudi, lattakhadna, sungguh kami jadikan dzalikal yauma, hari turunnya ayat tadi, idan, sebagai hari perayaan. Nah, dari sini kita ketahui berarti yang suka buat perayaan-perayaan itu siapa? Yahudi. Nah, berarti kita nggak usah niru mereka, Pak. Hari raya ibu, apalagi hari raya guru, apalagi hari raya kebanyakan. Kita umat Islam punya 3 hari raya: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat
ibadah umat Islam setiap pekan. Dah cukup 3 itu. Kalau mau ditambah lagi ya hari raya tapi khusus orang-orang haji, yaitu hari Arafah, karena mereka kumpul di sana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu berulang setiap tahun. Nah, maka disebut juga sebagai hari raya. Jadi ada 3 tambah 1 tapi khusus untuk orang yang ibadah haji. Ada 4 hari raya dalam Islam. Selain itu nggak pernah diajarkan oleh Islam membuat hari raya. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada si Yahudi tadi, inni la a'lam, sesungguhnya aku ini tahu ayya yaumin unzilat hadhil ayat, hari apa ayat ini turun. Unzilat yaum Arafah, diturunkan pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, fi yaumi Jumu'ah, pada hari Jumat. Nah, jadi dipilih oleh Allah sengaja ini ya, bahwa turunnya di hari yang mulia. Mulia kenapa? Pertama, karena hari Jumat adalah hari paling mulia dalam sepekan. Yang kedua, dipilih pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari paling mulia dalam 1 tahun. Nah, ini penjelasan dari para ulama. Maka di sini digabungkan oleh Allah 2 hari mulia. Hari Arafah pas hari Jumat. Yaum Arafah afdalu ayyamis sanah. Hari Arafah hari paling utama dalam setahun. Yaumul Jumat, hari Jumat, afdalu ayyamil usbu', hari paling utama dalam 1 pekan. Maka digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah setelah itu kemudian Sayyidina Umar betul-betul menjadikannya sebagai hari raya? Enggak. Jadi tidak pernah kemudian Sayyidina Umar mengusulkan para sahabat, kalau gitu sebelum kita keduluan orang-orang Yahudi, kita buat hari raya khusus turunnya ayat ini. Enggak pernah ada begitu. 3044 Qara Ibnu Abbas membaca ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa indahu, dan di sampingnya Ibnu Abbas atau di hadapannya Yahudiyun, ada orang Yahudi. Faqala, maka si Yahudi mengatakan, lau unzilat hadhihi, seandainya turun ayat ini alaina, bagi kami Yahudi, lattakhadna yawmaha 'idan, kami akan jadikan hari itu sebagai perayaan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, fa innaha nazalat fi yaumin idain, sesungguhnya dia itu sudah turun pada 2 hari raya. Jadi sudah dipaskan pada hari rayanya umat Islam. Yang pertama fi yaumi Jum'atin, pada hari Jumat, itu hari rayanya umat Islam. Jadi nggak perlu buat hari raya lagi. Wa yaumi Arafah, dan hari Arafah itu hari rayanya umat Islam yang haji, nggak perlu buat lagi. Nah, udah dipaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 3045 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaminur rahman, tangan kanannya Allah, mal'a, penuh, sahahu, selalu mencurahkan rezeki, la yuriduha, tidak menguranginya, al-lail wan nahar, malam maupun siang. Artinya setiap saat Allah ngasih rezeki kepada apa? Makhluknya, tidak berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Ghaniyyun, Maha Kaya. Qala, Nabi melanjutkan sabdanya, araitu, apa pendapat kalian, ma anfaqa, apa yang Allah sudah infakkan, mundu khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Fa innahu, maka sesungguhnya, lam yaghib, itu tidak mengurangi ma fi yaminihi, apa yang ada di tangan kanannya Allah, alias kekayaannya tidak berkurang sama sekali, masih utuh. Wa arsyuhu 'alal ma', sementara singgasananya Allah di atas air. Airnya bukan air laut, tapi air yang ada di atas langit sana. Wa biyadihi, dan di tangan Allah, al-ukhra, yang lain, al-mizan, ada timbangan. Yarfa'u, Allah itu mengangkat, wa yakhbidu, dan Allah itu merendahkan. Jadi setiap hari Allah melakukan ini ya, mengangkat sebagian orang, dimuliakan karena masuk Islam, dimuliakan karena mati husnul khatimah, dimuliakan karena sholat jamaah. Tapi ada juga yang direndahkan karena melakukan kezaliman, direndahkan karena melakukan kekafiran, direndahkan karena murtad. Nah, itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini saya ingin membacakan penjelasan para ulama tentang masalah timbangan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala tadi. Qala Al-Khattabi, berkata Imam Khattabi, al-mizanu huna, yang dimaksud timbangan dalam hadis ini, mathalun, ini maksudnya perumpamaan. Wa innama huwa qismatuhu bil adl bainal khalqi. Yang dimaksud timbangan itu adalah Allah membagi dengan adil di antara hamba-hambanya.
Nah, kemudian contoh dari yakhfidu wa yarfa, selain dari apa yang saya sampaikan tadi ya, karena di sini disebutkan juga oleh para ulama di dalam menjelaskan makna yakhfidu wa yarfa. Yakhfidu wa yarfa, merendahkan dan meninggikan, maksudnya yuwassi'ur rizqa, meluaskan rezeki ala may yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wa yuqaddir, dan menyempitkan rezeki, kama yasna'ul wazan, sebagaimana dilakukan oleh orang yang menimbang indal wazni, ketika menimbang. Yarfa'u marratan wa yakhfidu, kadang-kadang meninggikan, kadang-kadang juga merendahkan. Nah, ini bukan tafsiran harus untuk kata-kata yakhfidu wa yarfa' tadi ya. Ini adalah tafsirul bil mithal ya. Jadi contohnya tafsiran untuk mencontohkan yakhfidu wa yarfa' adalah apa yang disebutkan oleh para ulama tadi, yaitu berkaitan dengan rizki. Tapi tidak hanya berkaitan dengan rizki saja, yaitu dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa rizki dunia maupun rizki agama, seperti contoh pertama yang sudah saya sampaikan tadi. Ini tafsiran dari Imam Khattabi ya. Saya tidak berani berkomentar karena ini tafsiran dari para ulama kita. Nah, maka mizan timbangan itu tidak harus betul-betul suatu barang yang ada di depan mata. Seperti kalau kita menimbang itu pasti ada barangnya. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini kata Imam Khattabi itu maksudnya keadilan Allah di dalam memberikan kepada hambanya, baik diberi sedikit atau diberi banyak, baik dikasih Islam atau dikasih kafir, baik dikasih kesesatan atau hidayah, itu semuanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan wa hadzal hadis, dan hadis ini fi tafsiril hadhihi ayat, ini menafsirkan ayat ini, surat Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan berkata orang-orang Yahudi, tangannya Allah itu terbelenggu. Maksudnya apa? Pelit Allah itu. Ghullat aydihim, justru terbelenggulah tangan mereka. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan mereka itu. Bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah mabsutatan, terhampar terus, yunfiqu kaifa yasha, Allah berinfak sebagaimana Dia kehendaki. Nah, Dia kehendaki ini tafsirannya adalah tadi ya, terserah Allah. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih hidayah, ada yang dikasih dolalah, kesesatan, dan seterusnya. Surat Maidah ayat 64. Wa hadza haditsun qad rawahu al-a'immah. Ini hadis sudah diriwayatkan oleh para imam-imam. Kami pun mengimani hadis ini seperti apa yang datang, tanpa ditafsirkan atau diwahamkan. Nah, jadi kalau menurut Imam Tirmidzi tidak perlu ditafsirkan, Pak. Jadi tangannya Allah terhampar, bagaimana ini? Jangan ditafsirkan. Udah, tangannya Allah terhampar, ucapkan tangannya Allah terhampar. Tidak perlu mengatakan tangannya Allah seperti tangannya manusia, ada kanan, ada kiri, enggak perlu begitu. Min ghairi ayyi fasar, tanpa ditafsir. Hakadza qala ghairu wahid min al-a'immah. Ini yang disampaikan oleh para ulama, Tsauri, Malik, Ibnu Uyainah, Ibnu Mubarak, annahu turwa hadhihi al-asya', bahwasanya riwayat-riwayat ini diriwayatkan saja, wa yu'manu biha, diimani saja, wala yuqalu kaifa, tidak perlu ditanyakan bagaimana tangannya Allah terhampar nih, bagaimana, enggak boleh ditanyakan. Karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pernah melihat Allah, baru bisa bertanya, bagaimana Allah menghamparkan tangannya, bagaimana? Kalau pernah melihat Allah, melihat saja enggak pernah, bagaimana kita akan menanyakan atau membicarakan masalah itu? Maka seandainya ada orang bertanya kaifan, apa jawaban kita? Ya, jawaban kita adalah pertanyaanmu ini pertanyaan ahli bid'ah, tidak boleh ditanyakan seperti itu. Imam Malik pernah ngaji seperti ini, kemudian ada yang bertanya, wahai Imam Malik, Allah bersemayam di atas singgasana, gimana bersemayamnya? Kata Imam Malik, bersemayam itu sudah dipaham, tapi caranya bagaimana tidak ada yang tahu. Kamu bertanya masalah ini berarti kamu ahli bid'ah. Usir orang ini dari majelis beliau. Akhirnya diusir dari majelisnya, Pak. Karena tidak boleh apa? Menanyakan perkara-perkara tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi alaillah. Kalian kalau mau berpikir silahkan berpikir tentang nikmat Allah. Wala tafakkaru fillah. Jangan mikir tentang Allah. Tidak mungkin bisa kita mikir tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Kalau mau mikir silahkan mikir tentang makhluk Allah. Wala tafakkaru fillah. Jangan mikir tentang Allah. Nanti malah jeblok
akhirnya jadi orang gila. Nih, karena apa? Tidak mudah akal manusia ini untuk mencakup semua hal, ya. Tidak bisa semua hal dicakup oleh akal manusia. Ini yang dapat kita bicarakan, betulnya dari Allah. Kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sisa pembahasan atau tambahan silakan.